Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ARL Official. Kali ini saya akan membagikan ini ya guys, info terbaru seperti biasa. Setiap malam itu admin kita itu melakukan berbincang-bincang di Loops dengan ambasador atau global mode di situ ya guys. Di sini kemarin itu ada kita kedatangan tamu Bangsa sama Bang Fats dan Bang Ekin. Di sini udah masuknya ambasadornya itu akan dibagi 3 tingkatannya guys, tier 1, tier 2, tier 3. Nah, di sini untuk Bang Fatnya tuh di tier 1. Tier 1 untuk bangsanya tier 2 kalau nggak salah. Bang Diannya tier 2. Untuk Bang Asro ini adalah moderator ya guys di situ. Tier 3 kan, tier 3 atau tier 2. Di sini untuk topik pembahasannya ya, kita ada info terbaru tentang siapa pendiri atau siapa yang ada di Interlink itu ya guys ya, siapa saja sih namanya di situ dijelaskan sama mereka dan ngasih info tentang Grunt Token dan ada lagi di sini tentang apa listingnya kapan dan kita membahas juga tentang apa HP itu kan HP yang di Grunt Token setiap berapa siklus. Ini kemarin dibahas berapa siklus dan di sini untuk menjelaskan juga tentang wallet ya guys. Kemarin itu wallet kalau nggak salah tentang bagaimana sih keamanannya wallet juga. Oke, kalian nanti bisa simak aja untuk videonya. Saya akan bentar akan saya tampilkan videonya. Kalian simak baik-baik. Untuk videonya saya akan tampilkan di sini, dan kalau kalian ingin bergabung dengan Interlink, kalian bisa, nanti linknya akan saya cantum di deskripsi ya seperti biasa. Nanti untuk kalau kalian ingin membukanya untuk menonton di aplikasi Loopnya bisa di sini, kalian buka di market sini, kemudian kalian ke sini ke Interlink chat. Nah, di sini kalian nanti kalau kalian ingin bergabung dengan kami setiap malam jam 9 atau jam 10 melakukan obrolan-obrolan tentang update terbaru, akan dikasih info di Interlink chat seperti ini. Seperti ini nanti kalian sign in. Nah, di sini bisa kalian mencari Interlink Live Vietnam, India, Cina, Nigeria, Turki, terus Indonesia juga ada. Yang saya bahas hari ini adalah yang di Indonesia ya guys. Di sini semuanya lengkap. Kalian bisa join aja di sini. Oke, sekian aja untuk penjelasan dari saya untuk cara membukanya di aplikasi Interlink kalian. Kita langsung aja simak videonya seperti ini. Tim nih untuk counter komunitas-komunitas ini sebagai counter nih yang paham, yang udah, jangan sampai stigma-stigma itu menyebar ke orang-orang yang masih awam. Iya. Ini ada yang nanya dari Bang Izam, Bang, bagaimana cara mengedukasi orang awam soal facecam di soalnya di Indonesia stigma soal aplikasi yang pakai metode facecam itu kurang bagus setelah ramai dan media sosial scan retina mata ya, project ya, apa itu yang kemarin itu ya, yang WorldCoin ya, WorldCoin ya, WorldCoin ya. Mekanisme scan wajah untuk Interlink ini beda dengan WorldCoin ini. Jadi di Interlink itu scan wajahnya itu untuk mengakses wallet kita ya, atau aplikasi ya, bukan disimpan sebagai data customer, tapi sebagai kunci. Ya betul ya Om ya? Iya. Kira seperti itu. Bukan juga kembali kepada tujuan project. Kalau memang sejak awal projectnya bertujuan yang tidak sehat, tetap akan tidak sehat. Kalau kita ambil nih ke beberapa, ini bukan cuma tentang project, kita mau pinjol pun
face tracking loh, retina mata itu. Tinggal kembali ke tujuan si pemilik project. Kalau misalnya dia mau pakai yang jelek, ya jelek. Kalau misalnya dia mau pakai yang benar, ya benar. Kayak kita apa aja nih, KYC di project lain, pinjaman online dan lain sebagainya, itu hanya contoh kecil. Jadi kembali ke mana tujuan project itu akan dibawa. Makanya kita penting buat baca WP, fungsi kita face tracking atau pemindaian wajah di internet itu buat apa. Iya, juga ini ya tambahan juga aku mungkin penting sampaikan ke teman-teman dari diskusi sebelumnya dengan Reina. Ini biar teman-teman bisa edukasi timnya, karena untuk yang pertama ini mungkin bahas masalah tadi dulu dari Bang Hizam ya. Jadi untuk tadi pertanyaannya mana tadi? Pertanyaannya mana tadi, kelewatan. Nah ini. Jadi aku udah juga pernah sampaikan di channelku juga Bang, di kontenku, bahwasanya kan kita menggunakan AI ini dia AI khusus deepfake ya, dan memang sudah menggunakan teknologi dari institusi besar Amerika. Jadi kan nggak sembarangan ya, dari NIST itu. Benar-benar. Nah, jadi kita harus tahu teknologinya seperti apa, apakah benar-benar resmi, abal-abal, biar teman-teman yakin gitu kan, menggunakan AI ini tuh nggak sembarangan. Itu edukasi. Kedepannya ini kan kita ini menggunakan AI bukan cuma wajah loh. Ini aku spill di project sebelah ya. Suaraku kedengeran kan? Dengar. Kadang putus-putus juga sih. Iya, mungkin itu Om. Kurang di SDT Om. Bisa aja. Ya, lanjut ngopi-ngopi. Ya, jadi gini, teman-teman itu kalau banyak ngikutin project seputar AI kripto, ini bukan masalah wajah aja, bahkan di sebelah tuh ada yang mirip kita loh, namanya Humanity Protocol. Nah, di Humanity Protocol itu kita cuma pakai scanning telapak tangan, ya kan? Kita di zaman AI ini kan memang canggih gitu loh, mau pakai telapak tangan kek, mau pakai wajah kek, yang penting memang proyeknya benar kata Bang Zeradi gitu kan, kembali lagi gitu kan. Nah, jadi untuk AI ini memang kita harus edukasi ke teman-teman. Dengan permasalahan si Worldcoin kemarin, kita harus cek dan kita harus tahu kenapa kok dia bermasalah, perbandingannya dengan kita apa. Jadi nggak cuma menyimpulkan, oh kalau kita pakai ini pasti jelek, pasti itu. Nggak kayak gitu juga. Jadi kita harus ngecek, oh dia salahnya di sini. Kalau interlink beda di sini gitu. Jangan disamaratakan, dipukul rata, nggak bisa. Gitu. Karena kan setiap project kan punya ciri khas masing-masing. Nah ini juga tadi pertanyaan Bang Izam kurang lebih kan NIS itu kan udah terpercaya itu. Terus terkait ini masalah teman-teman yang ini juga kayaknya nyinggung KTP tadi ya. Ada yang bilang saya belum punya KTP. Nah itu untuk sementara kita kan sekarang ini memang semuanya menggunakan scanning face itu ya. Jadi kita pakai ini wajah. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini, kemarin itu aku tanya ke Reina juga, kalau bisa teman-teman yang sudah 18 tahun ke atas itu jangan sampai terlalu muda. Misalkan terlalu muda ini umur berapa ya? 10 gitu kan, umur 15. Karena dikhawatirkan, nah ini bukan aku yang nyampein ya, ini yang nyampein tim Interlinknya langsung. Dikhawatirkan kalau di bawah 18 tahun mungkin ketika dia nanti tumbuh ya, wajahnya dia agak berubah, otomatis scanning face-nya itu mungkin nggak sesuai, dikhawatirkan gitu. Jadi kan misalkan nanti teman-teman ada kenalan umurnya misalkan 10 tahun, ternyata dia pas umur 18 wajahnya agak beda gitu kan strukturnya gitu. Nah terus nggak bisa masuk ke akunnya kan juga sayang banget.
Nah, kalau bisa yang ikut ini 18 tahun ke atas. Nah, nanti terkait yang 18 tahun ke bawah itu nanti ada pembicaraan khusus lah. Kita diskusi secara khusus kalau yang di bawah ini ya 18 tahun. Karena untuk saat ini lebih ditekankan ke 18 tahun ke atas. Tuh. Itu sih dari aku. Kemarin sempat ada pertanyaan juga, tapi ini mungkin amin-amin lah ya. Jadi ada yang bilang gini, kalau misal akses masuk ke ITLX itu adalah wajah kita kuncinya. Ini misal nih, amin-amin, kecelakaan atau mukanya kenapa-kenapa, terus dia nggak bisa akses tuh, kira-kira ada seat phrase-nya atau private key-nya nggak untuk backup kita masuk ke ITLX? Itu kemarin ada pertanyaan gitu, gimana tuh? Ini yang mau jawab Bang Ekwin gitu. Iya, belum bang, ke arah sana, belum ya, akunnya ya. gitu. Karena kan setiap itu sangat penting sebenarnya, belum ada. Soalnya ada yang nanya, kemarin kami juga nggak bisa jawab karena kami nggak berani jawab kalau belum ada itunya kan, belum ada arahannya mana. Cewek Om Dian, ini Bang Terlik Ami nih nggak ada pertanyaan kah? Biasanya banyak Bang. Masih ada apa? Masih Bang Terlik Ami. Kalau mau ngomong angkat tangan aja Bang. Oh ada, boleh. Angkat tangan Bang. Silakan. Oke. Oke. Udah proses. Udah. Bentar aku kamar mandi ya. Bang, silakan Bang kalau mau nanya Bang. Ini mumpung ada senior kami, mungkin bisa bantu jawab kan. Ya ini yang Yupi mau tanya. Di beberapa literasi atau white paper dikatakan Interlink menggunakan salah satu teknologi SDK. Nah, apakah SDK ini teknologi baru atau udah lama? Atau itu teknologi punya Interlink sendiri? Karena kita tahu dalam aplikasi 11 juga menggunakan SDK. Adakah perbedaan atau kesamaan atau keunggulan SDK yang dimiliki oleh Interlink dengan SDK yang dimiliki oleh PAI? Oke, makasih. Ya Om, mungkin Ingfan atau Bang Za atau Om Ekin yang bisa bantu jawab salah satu. Kalau aku sih terkait SDK ini kan memang juga sangkut pautnya terkait lebih ke ini ya, sisi teknis ya, ke developer dan sebagainya. Kalau menurutku sih ini juga kurang lebih mekanismenya seperti Pinetalk juga mirip seperti itu Om. Cuman kan kalau aku sendiri terkait detailnya yang di developer dan secara teknis itu aku kurang begitu paham karena memang basicku bukan di IT kan. Nah mungkin kalau aku sendiri berpendapat seperti itu Om. Jadi rata-rata kan project yang memang bisa menggait developer lain atau mungkin bisa menggandeng IT lain ya untuk kerjasama di sini untuk menghubungkan aplikasinya itu kan juga perlu ya SDK itu ya. Dan secara teknis ya kurang lebih pihak Interlink yang menyediakan itu ada bagian khususnya seperti contohnya dulu di Pi Network ada namanya ini Pikubator. Nah itu kan tim intinya langsung yang pandu gitu kan. Nah menurutku seperti itu Om. Ada lagi yang dari teman-teman? Iya, saya tambahin ya. Iya. Tentang SDK itu belum lama ini saya juga dengar. Jadi mengarahnya mungkin akan sama seperti Pi ya sebelah. Iya.
kurang lebih. kan sama. Tapi untuk ke arah sana belum disounding nih akan seperti apa, karena kan kita kejar tayang juga di wallet belum, terus apa lagi tuh? Banyak Dex iya Dex juga, cuma mungkin ke arah sana ada arah-arahnya. Saya udah melihat itu ada gitu. Tentang kecanggihannya ya pantau aja nanti. Pastinya sih lebih canggih ya, karena zamannya berbeda gitu kan. Kalau kesimpulan dari saya gitu. Tadi pertanyaan siapa tadi tuh? Interlink Army. Begitu Bang Interlink Army penjelasan dari saya. Oh ya, berarti itu asumsi ya, belum ada sesuatu atau catatan yang ditulis di white paper, karena itu kan belum dijelaskan. Iya belum. Kalau soal berarti soal kecanggihan SDK interlink dengan Pi ini belum tahu ya mana yang lebih handal ya. Belum. Kalau saya lihat sih kurang bagus ya. Saya jadi kesannya menjelekkan. Makanya tadi saya bahasakan ini interlink akan lebih bagus. Tentunya kalau ngelihat di masanya nih sekarang berbeda kan masa dia dengan masa interlink. Gitu. Ya maaf ini ya, kita nggak bisa mengklaim kalau tanpa adanya bukti yang bisa divalidasi gitu loh, meskipun lebih tua katakan seperti itu. Karena apa? Karena belum ada bukti yang memvalidasi atau audit dari pihak atau suatu entitas yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Oh iya, ya kalau acuannya dari sana seperti itu ya bisa ditarik kesimpulan yang benar-benar valid gitu. Cuma tadi kan saya berbicara ke arah sana akan ada. Kalau menjawab pertanyaan yang lebih jauh lagi ya saya bingung juga, karena kan belum dimulai, hanya kelihatan titik kecil aja gitu. Iya, di white paper juga tidak dijelaskan, tapi kan ada tampilan sedikit tentang gambar SDK seperti itu. Ya, kalau belum bisa kita buat perbandingannya ya kita nggak bisa ngeklaim, saya juga nggak bisa ngeklaim. Rujukannya di mana kan nggak ada, saya merujuknya dari mana, begitu Bang. Oh iya Bang, ada lagi, kita tahu di beberapa media interlink itu dikatakan interlink teknologi yang Face ID itu sudah diaudit oleh NIST. Nah, ada publikasinya enggak? Ada bukti mungkin kalau bahasa awamnya sertifikasi, ada enggak? Tanggal berapa, hari apa, misalkan tahun berapa seperti itu? Ada Om, ada. Dokumentasi ya maksudnya. Iya, itu kan juga penting. Dan juga ada satu lagi untuk itu owner atau manajemen. Kalau bisa itu kan kami sebagai orang awam itu dikasih publis lah, paling tidak itu owner atau beberapa manajemen untuk klarifikasi atau untuk melihat seberapa kredibilitas manajemen di balik perusahaan ini. Karena itu juga sangat penting meskipun belum IPO, tapi kan paling tidak kita tahu loh siapa sih yang mengelola perusahaan ini, karena itu bersangkut pautan dengan data identitas seperti itu kan. Makasih. Iya, pertanyaan bagus dan alhamdulillah aku udah baca semua itu. Jadi
sekalian itu ya, sekalian kita sharing terkait yang pertama tadi masalah apa tadi, lupa aku yang pertama. Apa tadi Om? Yang pertama? Sorry apa? Tanggal uji coba itu untuk Oh iya, benar. Ini pertanyaannya Om ini sama seperti penjelasanku yang sebelumnya Om. Jadi terkait apa bukti atau ada testing validnya terkait yang NIST itu, kita untuk di Interlink itu nggak semuanya dimasukin ke white paper ya. Jadi Om bisa menemukan itu di Medium. Jadi kemarin kan pertanyaannya juga kurang lebih mirip seperti tim-timnya siapa. Itu ada semua di Medium ada. Terus terkait penjelasan teknologi AI, terus apa NIST yang lengkap dengan datanya ada semua. Aku udah baca kebetulan. Terus juga kalau memang udah ada, mungkin bisa di-spill beberapa nama atau apa biar kami catat hari, bisa kami koreksi, bisa kami teliti. Ya, atau mungkin Bang Jan bisa itu juga, bisa apa namanya buka Medium itu ada di situ, nanti mau buka-buka detail nggak apa-apa sedikit-sedikit. Nah terus terkait yang orang yang kredibel, ini aku sebutin satu orang aja ya, aku udah ngecek soalnya. Jadi ada core team di situ disebutkan yang namanya Vince Caruso. Nah ini dia. Nah jadi Vince Caruso ini dia juga punya media terkenal ya di Amerika, di mana hubungannya itu di mana dia tuh sering membahas masalah-masalah seputar ekonomi Amerika, terus perusahaan-perusahaan finance Amerika. Nah, jadi untuk hubungannya ke NIS atau Nasdaq ya melalui orang ini sangat mudah karena dia udah punya nama besar gitu. Kalau yang ini Mike Finfrock ini dia sering muncul karena memang dia bagian produknya kan. Kalau yang lain-lain aku kurang begitu paham ya. Oh sorry ada Levin. Nah Levin ini yang biasanya menemani kita itu di Ambassador Tier 1. Nah terkait yang ini Benjamin Tran, terus Drake Nguyen, Scott Pem itu aku belum begitu mendalami. Yang aku udah paham banget, yang udah aku baca atau membuktikan itu yang Vince Caruso, Mike Finfrock dengan si Levin ini. Gitu Om. Ini yang ada di Medium ya. Nah terkait yang teknologinya tadi NIST itu juga ada detailnya di Medium. Judulnya apa gitu lupa aku. Pokoknya membahas terkait teknologinya Interlink begitu Om. Tuh, ada lagi teman-teman mau nambah? Silahkan. Satu lagi boleh nggak? Siap. Untuk Benjamin Frank itu termasuk manajemen dalam mengelola perusahaan Interlink Lab atau hanya sebagai corok gampangannya influencer seperti itu? Benjamin Frank yang mana Om ya? Ada itu Benjamin yang Tran. ya Benjamin Tran. seperti itu yang diwawancarai di NIST apa itu? Oh itu itu yang diwawancarai itu Mike Finfrock Om, yang botak kan? Finfrock ya Finfrock. Itu Finfrock Om, bukan Benjamin. Benjamin Frank itu yang Benjamin Tran. Yang diwawancarai itu Mike Finfrock. Iya, Mike Finfrock bukan Benjamin. Itu sebagai apa itu? Kalau Mike Finfrock itu dia produknya Om, bagian produk. Kemarin aku pernah baca apa di white paper atau di beberapa literasi ada namanya Benjamin siapa gitu itu. Oh itu yang tadi Om. Supervisor marketing atau apa itu loh. Iya. Coba tadi Om Dian bukain tadi ada nama Benjamin kalau nggak salah. Benjamin siapa? Nguyen kalau nggak salah. Jadi Benjamin Tran. Oh Benjamin Tran. Nah itu aku kurang begitu apa. Itu. Nah kalau itu memang jarang muncul Om. Jadi kita aku sendiri atau mungkin teman-teman mungkin jarang ada yang begitu tahu detail ya. Tapi yang sering muncul itu seperti Vincent Caruso, kemudian Finfrock sama Levin kita tahu.
itu Benjamin Tran nih kan. Nah itu. Iya, Benjamin Tran. Kalau aku sih menduga. Kalau aku menduga si Benjamin Tran nih yang kafe itu yang di Interlink yang di Twitter itu mungkin ya. Mungkin. Itu kan co-founder tulisannya. Nah, betul. Kalau enggak salah sih gitu loh. Punya kedudukan penting kalau enggak salah. Tapi mungkin karena dia punya track record seperti yang saya katakan kemarin, dia itu pernah meng-IPO-kan dua perusahaan kecil berhasil IPO di Nasdaq. Apakah karena punya track record seperti itu, dan kita tahu juga Interlink ada perusahaan baru, maka dia membutuhkan Benjamin itu tadi dengan pengalaman yang dia punya. Karena kan tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi untuk Interlink yang baru berdiri seperti itu. Iya, karena memang itu buat ke arah saham sih memang kompleks ya. Kemarin juga sering di-spill dengan kafe, aku baca beberapa statusnya, ya memang Interlink tuh menyesuaikan juga dengan aturan yang ada di US, apalagi kan kita ini nanti bakalan di kripto dan juga ke saham, otomatis kan mungkin ada tambahan-tambahan legalitasnya gitu kan. Itu. Iya, kompleks banget kalau seperti itu. Bahkan makanya kalau yang IPO duluan adalah perusahaannya, mungkin koinnya juga belum ada, harganya masih panjang. Karena kita juga belum tahu dana IPO-nya ini untuk apa gitu loh. Apakah benar-benar digunakan untuk memperbesar aplikasi yang kita gunakan ini, atau untuk apa, itu juga belum ada penjelasan. Jadi untuk kita sebagai airdropper atau yang berkecimpung di koin Interlink ini juga belum punya harapan yang cukup besar dalam waktu dekat ini, karena yang difokuskan bukan ICO tapi IPO, seperti itu. Iya, sebenarnya ya itu terkait ICO IPO, istilah-istilah di kripto dengan saham kan sebenarnya itu kurang lebih mirip lah ya. Karena kan kalau IPO public offering, kalau ICO coin offering di kripto. Ya kurang lebih untuk detailnya, kalau yang aku pahami ya, karena kita kan memang step by step, untuk detailnya nanti bakalan nongol ketika udah waktunya. Nah sekarang nih masalah IPO dan sebagainya kan belum, jadi belum detail gitu. Enggak, yang santer kan itu kan Interlink Lab akan IPO kan, bukan ICO kan. Itu nanti akan banyak salah paham di kalangan bawah. Banyak yang beredar video-video bentar lagi Interlink Lab IPO. Ya betul kata-kata, tapi kan pandangan kita itu atau pandangan orang-orang awam kan langsung ITLG ini ada harganya di exchange. Iya kalau exchange-nya bersamaan dengan IPO keluarnya. Kalau enggak, nah itu yang kadang membuat kesalahpahaman. Aku yakin harga ITLG kalau exchange-nya belum rilis itu belum ada apa-apanya, masih nol, meskipun Interlink Lab itu sudah IPO. Mungkin loh ya, pandangan saya seperti itu. Kalau Mas mungkin punya pandangan lain. Siapa yang mau jawab nih? Biar nggak aku terus. Terserah teman-teman. Kalau aku punya pandangan tadi itu Om, karena memang kita kan sudah dijelaskan, sudah di-spill juga terkait memang kita nanti bakalan duluan di exchange kriptonya kan. Nah kalau terkait exchange kripto kan udah jelas ya ICO ya, initial coin offering ya, tapi itu sekali lagi kita belum tahu nanti ketika mendekati listing kan. Nah apakah benar-benar nanti ada seperti itu atau enggak, karena kan kita dapatnya ini dari gratisan gitu ya, apakah nanti memang dibuka seperti yang lain gitu kan, pre-sale dan sebagainya, kan kita belum tahu banget. Nah yang kita fokuskan kan masih mining gratis. Nah kalau terkait IPO otomatis
itu bakalan selanjutnya setelah listing di exchange, karena bertahap kan, setelah kripto dulu baru yang sahamnya. Nah itu nanti bakalan dirijikan lagi, jadi kita nggak usah terlalu bingung masalah ICO IPO, menurutku kayak gitu, karena kita bertahap. Oh iya, Gitu. kalau boleh tahu itu duluan ICO atau IPO atau lebih dulu exchange ITLX dulu atau gimana? Kok aku agak bingung. Otomatis kalau produk yang ditanyakan ya ITLX dulu Om. Kita fokusnya di DEX dulu. Di DEX, baru setelah itu wallet, baru mungkin pengembangan lainnya. Ya kita kan belum tahu nih produk apa lagi. Yang jelas kita untuk tahun ini fokusnya ke situ, dan kemungkinan di akhir tahun itu juga nanti udah mulai voting apakah kita mau listing di akhir tahun atau di awal tahun. Kan kita pakai DAO voting kan? Gitu. Iya betul. Gitu. Oh, iya. Itu Mas yang saya masih agak bingung, itu ITLX itu untuk bisa swap ke koin lain atau hanya untuk swap bonus atau token-token yang ada di aplikasi ini aja ke ITLG atau ke koin lain seperti mungkin Ethereum atau lainnya. Iya benar. Yang Om bilang benar. Jadi sesuai juga yang ada di gambar resminya, ofisialnya itu kan kurang lebih mirip ya seperti CEX, seperti yang kita punya Binance, terus Bitget. Nah itu nanti kita bisa swap. Kalau nggak salah keterangannya berapa koin tuh, banyak gitu kan, blockchainnya juga. Nah tapi sekali lagi kan kita masih belum tahu nanti mekanismenya gimana, apalagi kan sudah bisa pakai ITLG-nya. Nah itu kita belum tahu banget kayak gimana nanti realnya gitu. Ya oke, makasih. Ya sama-sama. Ada yang mau tambahkan Om? Silahkan monggo. Bang Za atau Om Equin, Bang Dian juga boleh, Bang Asro boleh. Cukup Om, cukup nih. Prediksi harga ITLG Bang katanya. Belum keluar harganya kita. Bang Dian ini sampai jam berapa Bang Dian? Ini kita udah closing sih Om, jam 11 Om di sini. Jadi memang seru ya ketika ada satu ini hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan giliran kita ini ya jawabnya, giliran mereka yang jawab. Kita ambil ini biasanya. Tapi sama-sama belajar Om. Iya makanya kita di sini dengan pertanyaan dan jawaban dari mereka itu kita belajar, kita tahu, kita memahami kompleks itu gampang ya masuk di dunia web ini. Jadi kalian besok hadir lagi kan acara-acara gini kan, makanya setiap malam itu kita tunggu ini abang-abang. Ini tuh kayaknya rame loh, rame nih, tapi pada nggak login akun aja. Nggak login akun maksudnya gimana Om? Mereka tuh masuk ke link yang di share, mereka tuh ngintip aja, nggak login pakai akun, jadi nggak kebaca tuh yang hadirnya. Ini kan 269, tapi ini lebih ini banyak ya. TR45 itu, aduh, ini lain ini Putri ini TR4, mana ada TR4? Itu sepuh saya itu. Sepuh kan Om, tapi nggak pernah speak up. Iya. Mau dia. Ini TR4 di game mungkin ya. Oh TR4 di game mungkin gitu. Mungkin. TR gaib 5. TR gaib 5. Jadi gitulah guys. Terima kasih nih untuk Bang Interling Army yang udah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang perlu kita ketahui, tapi ada beberapa yang mungkin belum dipublikasi. Kemudian untuk narasumber kita pada malam hari ini ada Kingpat, Bang Za, kemudian Om Equin. Kami ucapkan terima kasih karena telah membantu dan meramaikan malam ini. Sama. Kemarin terakhir kapan coba sesepuh ini hadir kapan? Makanya
Jadi besok jam berapa lagi Bang kalau boleh tahu? Biasa kita jam 9 setiap malam. Namun untuk bisa ketemu sama Pak dan Bangza dan Om Eko ini memang jarang-jarang ya. Full suhu ini mah iya, malam ini full suhu ini. Jadi insya Allah besok kalau nggak ada halangan, kalau mereka masih diberi kesehatan, kita juga bisa berkumpul lagi ke sini. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di sini. Semoga Itu ada yang nanya Om, apa itu? besok jam berapa lagi Bang? Ya itu besok kita seperti biasa guys, jam 9 setiap malam sampai jam 11. Ya, sebelum closing, coba kita spill soal itu dulu ya sebentar. Mekanisme pembakaran itu boleh mungkin boleh. sharing dulu teman-teman. Aku tampilin di sini ya, mekanisme pembakaran. Ya, mungkin boleh dimulai dari Om Ekwin atau teman-teman yang lain juga boleh. Ada yang nanya tadi itu juga sih sebenarnya. Apa sih mekanisme pembakaran? Ya. Oh, itu kali yang referral itu. Yang nggak aktif. Harus rajin nambang. Iya. Itu kan tentu kan pengaruhnya tuh. Enggak, ini teman-teman udah paham cycle kan maksudnya apa? Belum. Nah, itu maksud saya penting itu. Cycle kalau teman-teman buka di mining app-nya itu terkait yang kita 4 jam sekali, itu 1 cycle, terus 2 cycle selanjutnya gitu. Boleh dijelasin kembali, Tifat? Berarti 1 hari 1 malam itu 4 kali 24 bagi 4 seperti itu. Berarti ada berapa cycle itu? Iya. Kalau 1 hari ada 6 berarti ya? 6 ya. 6 cycle. 1 cycle itu berarti 6 putaran itu. Iya, benar. Oh ya, itu untuk yang bonus juga kebakar. Yang dapat 500 itu. Otomatis. Oh. Udah udah ada penjelasannya tuh di voting DAO itu ada lengkap ya? Ya kadang kalau baca malah enggak paham, kalau seperti ini malah paham. Iya. Jadi itu sering ingatkan aja. Bahkan kemarin tuh ada masukan dari member yang aku sampaikan, kalau bisa kayak Pinetok ada pengingatnya gitu kan? Tip ya. Khawatir lupa aja. Itu bakal rilis ya di aplikasi di versi terbaru ya. Itu masukannya udah di ACC kayaknya. Wih, daging Semoga. lagi guys. Daging lagi nih guys. Ini sampai besok. Info daging guys malam ini guys kita dapat guys. Nah, bocoran bukan. Udah itu mekanismenya udah mulai berjalan. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Bisa diulang? Mana. DLG scam tapi buat orang yang gak garap ada aja lu bang. Ya, iya, maksudnya itu 64 cycle gimana bang? Yang nanya itu. Termasuk yang nanya scam itu. Iya. Kata Om Eko. Om siapa? Om Dian. Ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham cycle, coba masuk ke akunnya Om, nggak apa-apa. Masuk terus di mining itu ada tulisannya kok cycle di situ, biar teman-teman paham. Oh bentar aku pindah dulu perangkat dulu ya. Iya kan Om Dian ini udah ganti akun nih. Takut sepi. Sudah 10 juta Om Dian. Jangan gitu. Iya. Kita bilang orang 10 juta jangan gitu ya. 10 juta dikurangi. Nah, di situ biar teman-teman lihat ada yang dimaksud cycle. Tapi ini di HP beda sama di apps-nya langsung loh. Oh, gimana nih ya? Keluar dulu ya. Di itu aja Om, di screenshot terus ditaruh situ. Oh iya betul. Di cycle. Yang di miningnya tuh ada di bawahnya keterangannya. Punya tuh. Aku yakin ini akan banyak koin yang akan dibakar karena kebanyakan itu kan mungkin ya
user Interlink juga hampir 60% itu fake. Kan biasanya itu tidak nambang juga tidak apa-apa. Ini kan pasti akan terbakar. Iya Om. Karena kan Jadi siklusnya tidak nambang 2 hari ya atau 1 hari itu sudah kebakar. Kalau pipe kan tidak, tetap cuma harus nambang. Kadang kalau pengen cepat. Ini yang perlu disosialisasikan. benar. Yang punya konten kreator lebih giat. Iya. Sebenarnya kalau yang sudah ikut Pi Network juga, kita tanpa ada istilah burning, kalau kita nggak KYC, nggak lanjut ya udah kebakar itu. Iya. Cuma langgar Otomatis ya. Iya, aku referralku puluhan yang nggak aktif, 8.000 atau 6.000 koinku udah kebakar sendiri, burning udah. Kayaknya terlalu, mungkin kalau ada bagusnya itu bisa kerjasama dengan Interlink. Jadi sekali scan wajah langsung autentik. Iya. Nah ini sudah muncul nih di bawahnya kan ada tuh next mining cycle. Tuh maksudnya. Kelihatan ya? Yang bawah itu di atasnya tanggal 5 Agustus. Ya. Nah itu dia. Kelihatan ya Om ya? Aduh, nggak bisa ini nih pas nih ininya. Iya nggak apa-apa. Kelihatan kok kelihatan ya. Nggak apa-apa itu udah kelihatan. Next meaning saya Mungkin dijelasin bisa dijelaskan ya biar lebih mudah dipahami. Nah itu tadi terkait cycle yang dijelaskan itu per berapa hari. Yang di sebelah kiri apa tadi, hari ya? Aku lupa ya. Ya hari ya, bener ya? Yang Ya. sebelah kiri itu hari. ya hari day. Ya. Ya jadi nanti terkait apa namanya, kita udah nggak mining lagi gitu kan atau absen, ya otomatis waktunya itu waktu yang hari sebelah kiri itu, nah itu nanti berhubungan sama yang cycle-nya itu tadi Om, putarannya itu setiap 4 jam sekali itu kan. Ya. Coba di itu Bang, yang cycle tadi, yang apa namanya hari-hari tuh, aku agak lupa ya. Ngelek. Bentar, Om, ya. Ngelek ya. Sambil menunggu Bang, tapi kadang aku juga mining, tapi itu kok 2 jam ya, tidak 4 jam. Kadang loh ya, tidak terus. Kadang menemukan seperti itu. Itu Masa ya, Om? Itu kelewat sih biasanya. kelewat. Nah ini Om, aku jelasin dulu ya, yang ini ya. Aku jelasin yang ini. Silakan. Jadi ini maksudnya burning mekanisme itu total yang kalau kita 2 hari itu nggak aktif, berarti yang dibakar itu satu cycle aja. Jadi yang 4 jam sekali itu aja gitu kan. Jadi kalau kita 6 hari berarti 4 jam dikali 4 berapa? 8. Iya 8. Bentar. Cycle-nya berarti 4 kali 4 jam itu, maksudnya dari jam 7 ke 11, jam 11 ke 3, nah itu 4 kali cycle-nya gitu. Tahu ya, putaran ya, cycle. Nah gitu, jadi yang di burning itu berdasarkan cycle itu yang kita dapatkan ketika mining itu Om, per 4 jam. Tuh. Jadi semakin kita itu lama nggak aktif sampai ke berapa tuh 12-14 hari, jadi cycle yang kita dapat miningnya itu yang punya kita masing-masing yaitu kebakar. Contoh Omnya misalkan sekarang miningnya dapat 100, ya kalau 2 hari nggak mining ya 200-nya hilang, kebakar tuh. Ngeri. Iya, ini coba misalkan nih contoh nih Bang Zia paling udah gede nih 4 jamnya itu atau 1 kali mining mungkin 1.000 misalkan. Kalau Bang Zia nggak aktif 2 hari ya 1 cycle 2.000 hilang. Benar. Gitu. Kemarin sempat bikin konten wanti-wanti soal ini.
Gede soalnya pembakarannya. Iya, sayang banget. Sedangkan di sisi lain kan makin sulit nih, apalagi kalau testing swasta. Tujuannya apa sih Bang pembakaran ini Bang? Kalau boleh tahu, kan ini bukan pembakaran yang mengurangi supply. Yang mau jawab silakan gantian. Yang pasti supaya misalnya nih, kalau misalnya ada untakan yang apa sih bisa dikatakan sip lah ya, sip. Nah, itu hasil yang mereka dapatkan itu sesuai dengan keaktifan mereka. Gampangnya gini, kalau misalnya token itu misalnya kita dapat dalam kondisi, kita anggap saja seperti kemarin nggak ada sistem pembakaran nih. Anggaplah saya punya 1000 koin. Bahayanya tuh orang mendem Bang. Jadi mereka mau check-in, mau claim, mau enggak, bebas mereka. Atau mungkin mereka diamin aja, bukanya pas mau listing aja gitu. Jadi koinnya itu enggak manfaat dan mengurangi apa ya, bisa dikatakan ini kalau udah malam agak lemot juga ya. Mengurangi partisipasi orang ke dalam sistem. Padahal kan kita kan sistemnya itu real human, orang langsung gitu. Tahu Iya, benar-benar. Ngomongnya ini. Ya jadi ya itu Om, ya fungsi burning kayak gini juga otomatis hubungannya terkait supply-nya yang kita punya kan. Jadi apa yang kita udah dapat ya benar-benar di burning, di bumi hanguskan, karena mekanisme burning ini nanti kan berlaku juga di ITLX kalau kita menggunakan koin kita sebagai gas fee. Tuh. Tapi kan saya tambahin lagi. Ya silakan. Itu juga mencegah. Boleh silakan Om. Ya, itu mencegah adanya well aus ya. Jadi benar. Ya, user itu nanti akan mendapat kesempatan yang sama dan nggak perlu khawatir ada paus. Benar. Paus itu kan trading udah jahat banget itu paus. Iya. Gitu. Ya, siapapun, maaf ini ya, siapapun itu kan bisa jadi bos. Misalkan Bangza, dia nambang mulai sekarang dengan mungkin 1 atau 2 kan juga dapat koin buahnya itu. Tapi kan tetap enggak kan tujuannya juga ada burning yang benar-benar mengurangi supply. Kan nanti juga ditambang lagi. Jadi ini kan sudah di set up kan, bakal punya koin misalkan 10 miliar. Itu seperti itu. Kalau burning yang memang benar-benar juga supply itu ya. Sebenarnya sepintas sistem pembakaran yang ada saat ini tuh kayak ngasih kesempatan orang baru sih. Soalnya kan seperti yang Abang katakan tadi, ini bukan pembakaran yang mengurangi supply. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa jelasin lebih spesifik lagi mungkin. Iya. Ini memang harus dibuka terkait aturannya itu, karena kalau nggak kita buka, aku lupa juga harus itu Bang Dian, kalau misalkan bisa buka terkait burning yang ada di voting DAO. Ya bentar, kita buka ya. Itu bisa dibahas. Munculin Om Dian. Oke. Karena kan pembahasannya banyak tuh, lupa kadang-kadang. Ya dari kemarin aku tidak nggak berdasarkan asumsi aja nih. Kita bahas white paper, tidak harus serius kan, bisa sambil guyon gitu. Kalau ada
kompeten, tidak tersen jagung gitu aja. Benar-benar kita sama-sama diskusi lagian kan kita benar-benar sama-sama ini nih seperjuangan yang kita nggak tahu secara dalam juga. Kita ambasador terbatas juga. Kan kita punya panduan white paper sih, kita bahas bareng-bareng, mungkin ada punya ide bagus, ada yang pemahamannya kurang di white paper bisa dijelaskan sama yang lain, kan seperti itu. Nggak akan selesai itu ketika white paper dibahas satu halaman demi satu halaman. Iya. Kalau yang aku pahami burning yang kayak tadi ya menurutku seperti itu sih Om ya, karena kurang lebih mirip seperti Pi, hanya saja mekanisme yang beda aja. Ya kan Pi otomatis kita nggak KYC udah nggak bisa gitu kan, nggak bisa dipakai, udah ke burn itu dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Tadi loh seperti pandangan apa yang tadi loh yang saya mungkin agak setuju itu untuk memberikan kesempatan bagi yang baru masuk gitu. Iya. Dengan alasan apa? Karena ini suplai itu sudah dibuat gitu loh, fix itu. Jadi bukan pembakaran yang bisa mengurangi suplai seperti itu. Paylah pun seperti itu. Pay itu yang nggak lolos KYC, yang tidak memenuhi syarat, itu koinnya akan kembali ditambang. Dikembang oleh orang-orang yang terus menambang atau orang baru. Bisa orang baru, bisa untuk bonus. Yang penting ditambang seperti itu. Karena fix jumlahnya itu fix gitu loh. Kecuali nanti ada keputusan oleh manajemen, oh iya kita kurangi suplai aja untuk menaikkan harga misalkan seperti itu. Nah itu ya bagus. Kalau pembakaran untuk ini itu ya bagi awal-awal kita kurang bagus. Tapi ya enggak apa-apa, itu keputusan manajemen mungkin untuk memberikan kesempatan bagi yang baru nanti biar punya poin seperti itu. Penting kan, karena ini juga menyangkut use case atau menyangkut user. Ketika usernya banyak, masih ada koin ditambang yang cukup menarik kan juga bisa berpengaruh di kuantitas jumlah dari pengguna Interlink itu sendiri. Benar-benar. Karena nggak seimbang sama target penggunanya enggak. Iya, tapi ini kayaknya mohon maaf banget deh. Kayaknya teman-teman juga udah banyak yang komen, udah malam. Mending kita lanjut besok-besok. Ya, iya. Boleh. Ini udah agak lemot juga ini. Udah sering disconnect. Iya. Ya jadi apa-apa deh. Nih, aku udah cari-cari juga tadi, maksudnya isinya yang full gitu kan tentang mekanisme pembakaran token, tapi kayaknya nggak seru lagi kalau kita lanjutin karena mungkin konsentrasi juga udah berkurang, udah mau tengah malam, teman-teman juga banyak yang udah kabur mungkin ya, tinggal yang jadi ya udah aku izin pamit dulu, kita mau off dulu, mungkin besok kita bisa sambung lagi. Aku berharap, besar harapan itu bisa hadir lagi Bang Tingfat, Om Zal, amin. Kita semua, kita sehat-sehat selalu, kita ketemu lagi besok hari di jam dan waktu yang sama. Jadi thank you ya kawan-kawan yang udah ngawonin dari mulai. Makasih semuanya. Sampai buat teman-teman komunitas. Thank you guys. Thank you semuanya. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yakin saya belum pada tidur nih out nih. Belum, paling lanjut lagi nanti di desa nih. Ya. Masih lanjut diskusi ya. Masih lanjut duluan diskusi ya. Di bawah. Aku Ya, ya. makasih. Ya. Oke. Thank you Bang Fat. Oke guys, untuk penjelasan dari admin kita, untuk penjelasannya tentang Bloom Token, tentang update terbaru, tentang ini, untuk seperti tadi ya guys. Nanti kita akan sambung di lain waktu, atau besok lagi, atau nanti malam akan ada live lagi. Siapa tahu mereka bisa hadir kembali ya guys di obrolan kita di Loops untuk info-info terbarunya. Oke, sekian aja pemberitahuan dari saya HR Official. Terima kasih sudah nonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.